Terpaksa menikahi CEO tampan. Nona, ini semua salahmu, Pak Suntoro bergumam. Sesampainya di kantor, Sheila tidak sengaja bertemu Raisa. "Hai Sheila," sapa Raisa sambil berjalan ke arah Sheila. "Hai juga Raisa." "Hai juga Raisa," sapa Sheila sambil berhenti di tempatnya. Jika pada awalnya dia memanggil Mbak ke Raisa, namun kini Sheila mulai terbiasa memanggilnya hanya dengan namanya saja, karena hanya itu yang diminta Raisa agar terlihat lebih akrab katanya. "Kenapa kamu terburu-buru sih jalannya?" tanya Raisa. "Iya, saya khawatir kalau terlambat. Kamu tahu sendiri kan betapa dinginnya wajah CEO kita. Saya khawatir dia akan kesal jika saya datang terlambat untuk bekerja di kantornya," kata Sheila mencari alasan. "Kamu terlalu parno ya, ini masih pagi loh," ucap Raisa sambil menepuk pundak Sheila. "Lebih baik sekarang mending kita minum kopi di kantin," ajak dia sambil meraih tangan Sheila untuk ikut dengannya. Mau tidak mau, Sheila akhirnya pergi bersama Raisa. Sesampainya di kantin perusahaan, Raisa memesan 2 gelas kopi mochaccino untuk dirinya dan Sheila. Kemudian tidak lama kemudian, pesanan mereka tiba di meja kecil yang mereka tempati. "Ayo minum Sheila, kopi ini enak banget," kata Raisa sambil mengambil kopinya, kemudian disusul dengan gerakan tangan Sheila. Enak banget ya." Sheila mulai menyesap kopinya. "Aku juga bilang apa, kopi di sini enak banget. Sayang kalau dilewatkan begitu saja," kata Raisa. Pagi itu Sheila merasa terlena menyeruput kopi bersama Raisa. Mereka juga mengobrol dan sesekali tertawa ketika menemukan sesuatu hal yang lucu. Sampai akhirnya deret, 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 ponsel Sheila berdering. Kemudian dengan cepat mengambilnya dan melihat bahwa Hendra yang memanggilnya. "Raisa, sebentar ya, bos menelpon," katanya sambil berjalan pergi. "Oke," kata Raisa. Sheila kemudian berjalan ke depan untuk mengangkat teleponnya. "Di mana kau sekarang? Aku ingin kau berada di ruanganku dalam 5 menit." Intonasi Hendra terdengar sangat tinggi sehingga Sheila langsung mematikan ponselnya. Sekarang dengan wajah gugup, dia kembali ke meja menghampiri Raisa. "Raisa, saya pergi dulu ya. Saya ada urusan penting," kata Sheila. "Iya, hati-hati ya," kata Raisa sambil memancarkan senyumnya. Sebelum pergi, Sheila menyempatkan diri untuk menyesap kopinya lagi. Baru kemudian dia pergi meninggalkan Raisa di sana. Sesampainya di depan, dengan perasaan cemas, Sheila memutuskan untuk segera masuk ke dalam. Ceklek, pintu terbuka. Sheila ragu-ragu melangkah masuk dan berjalan ke meja Hendra. Meskipun dia menurunkan pandangannya dari atasannya, tetapi dia bisa dengan jelas melihat betapa dinginnya tatapan Hendra padanya. "Selamat pagi Tuan, apakah ada yang perlu saya lakukan sehingga Anda secara khusus memanggil saya ke sini?" Meski saat ini dia ketakutan, tetapi Sheila tetap berani bertanya pada Hendra dengan sopan. "Kemana saja kau?" ujar Hendra. "Aku habis minum kopi dari kantin," jawabnya polos. Enak sekali. Selama aku di sini tidak ada yang menawarkan aku kopi." Wajah Hendra terlihat kesal. "Bukankah ini perusahaanmu? Hanya kopi saja, siapa juga yang mau menawarkan? Kamu kan bisa meminta pelayan untuk membuatkan untukmu."
Sheila menggerutu dalam hatinya. Kenapa kau masih berdiri di sini? Hendra menatap intens. Bolehkah saya pergi, Tuan? Sheila mulai bingung. Apakah kau bodoh? Buatkan aku kopi yang sama dengan yang kau minum dengan teman-temanmu, ucap Hendra tegas. Baiklah Tuan, saya akan segera membuatnya. Sheila merasa tertekan dengan keadaan itu, sehingga kini membuatnya berbicara terbata-bata. Dia kemudian segera berbalik dari tempatnya untuk melanjutkan dan melakukan pekerjaan mereka. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika Hendra tiba-tiba menarik tangannya dengan kasar. Tuan, biarkan aku pergi. Segera saya akan membuatkan kopi yang Anda minta, kata Sheila. Ia mencoba melepaskan tangannya yang dicengkram erat oleh Hendra. Tapi sangat disayangkan, itu hanya membuatnya merasa lebih buruk. Tuan, tolong lepaskan. Kamu melukai pergelangan tanganku, ringis Sheila sambil terus berusaha melepaskan. Tidak, karena sepertinya aku tidak ingin minum kopi lagi. Karena sekarang aku ingin mencicipi rasa kopi di mulutmu, seringai Hendra. Sheila semakin takut dengan segenap jiwa dan raganya. Ia berusaha melepaskan tangan Hendra yang melingkar di pergelangan tangannya. Namun sia-sia, karena kini Hendra mulai memeluk tubuhnya agar tidak memberontak. Ya Tuhan, tamat riwayatku. Sekarang aku tidak bisa melawannya lagi. Sheila terlihat meneguk salivannya saat wajah Hendra semakin mendekat. Ceklek, suara pintu terbuka membuat Hendra mengalihkan pandangannya dari Sheila dan menatap ke arah pintu. Kristi, lirihnya. Dia kemudian melepaskan pelukannya dan membiarkan Sheila berlari, meninggalkannya ia bersama Kristi di sana. Dengan perasaan lega, Sheila kemudian berlari ke ruangannya. Untung ada wanita mater itu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padaku. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, lirih Sheila. Kini ia kembali melanjutkan aktivitasnya di kantor. Hendra, apa yang kamu lakukan dengannya? Kristi bertanya dengan nada suara berapi-api. Apapun yang aku lakukan bukan urusanmu, kata Hendra dingin. Sekarang dia berjalan kembali ke mejanya dengan sedikit melonggarkan dasinya. Hendra, kamu tidak serius menjalin hubungan dengan wanita itu kan? Tanya Kristi dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kau tutup pintunya, perintah Hendra tanpa menjawab pertanyaan Kristi. Melihat tampang Hendra sangat menakutkan, membuat Kristi mau tidak mau harus menutup pintu. Dasar wanita kurang ajar. Dia seharusnya pergi sambil menutup pintu kan? Kristi merutuki Sheila di dalam hatinya. Sekarang dia memilih untuk duduk di sofa setelah menutup pintu ruangan sebelumnya. Hendra, kamu tidak ada hubungan apa-apa kan dengan wanita itu? Kristi bertanya lagi. Bukan urusanmu, ketus Hendra. Merasa tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, sekarang Kristi bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke meja Hendra. Kemudian dengan gayanya yang genit, ia berhasil duduk di pangkuan Hendra. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Hendra dengan tatapan tidak senang. Kenapa? Apakah kamu kesal denganku? Kristi kembali mengajukan pertanyaan tanpa menjawab pertanyaan Hendra sebelumnya. Kini ia mulai meraih dasi yang dikenakan Hendra dan memainkannya dengan gaya centilnya. Brak! Aduh! Kristi menggerang kesakitan karena tiba-tiba Hendra berdiri dari tempat duduknya, sehingga membuat Kristi yang semula duduk di pangkuannya
kini tersungkur ke lantai. "Hendra, sakit," keluh Kristi. Namun sayangnya Hendra tidak mengindahkannya sama sekali. Sekarang dia berjalan ke sofa dan duduk di sana. "Kau bangun sendiri," ucap Hendra dingin. Sikapnya kini semakin menghiraukan Kristi. "Tapi itu semua salahmu. Kamu membuatku jatuh seperti ini." Kristi bersikeras. Dia ingin Hendra membantunya berdiri. Untungnya jika Hendra mau, menggendongnya dan membawanya ke sofa. Begitu pikirnya. "Apakah aku menyuruhmu duduk di pangkuanku? Tidak kan?" Hendra menatap dingin. Wajahnya saat ini tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Tapi Hendra..." Kristi terus merengek. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Ketukan pintu dari luar. Kemudian seorang wanita memasuki ruangan sambil membawa maps di tangannya. Melihat seorang memasuki ruangan, secara refleks membuat Kristi langsung bangkit dari lantai. Sekarang dia bergegas ke sofa tempat Hendra duduk. Kemudian dia dengan anggun duduk di sebelah Hendra yang saat ini sedang melihat laptopnya. Sedangkan wanita itu kini berada di samping Hendra. "Tuan, ini dokumen proyek kerjasama kita dengan perusahaan lain. Sudah selesai. Silahkan Tuan mengeceknya terlebih dahulu," kata Raisa terdengar sopan. Matanya juga tidak sengaja melirik sofa tempat Kristi duduk sekarang. "Wow, wanita ini sangat cantik," Raisa bergumam dalam hatinya. Tolong keluar dan panggil Angga ke ruanganku," ucap Hendra dingin. Melihat ekspresi murung yang ditunjukkan oleh CEO-nya, membuat Raisa ingin segera kabur saja dari sana. "Baik Tuan, saya akan segera melakukannya." Raisa mengundurkan diri. Ia lalu berjalan keluar ruangan. Setelah itu, dia langsung berbalik pergi ke ruangan Angga untuk menyampaikan perintah. Angga, bos memanggilmu tuh," ucap Raisa begitu sampai di ruangan Angga. Sekarang dia sudah duduk di sofa yang ada di sana. Angga menggelengkan kepalanya melihat sikap Raisa yang begitu saja masuk ke ruangannya tanpa izin terlebih dahulu. Nona, kalau masuk ketuk pintu dulu. Gini-gini aku tuh atasanmu loh," sesumbar Angga. "Oh, jadi apa yang kamu inginkan? Mau pecat karena tidak mengetuk pintu sebelum masuk?" Raisa mencibir sambil melihat tangannya di depan dada. "Kenapa kamu yang marah? Tapi tidak apa-apalah, karena kamu terlihat jauh lebih cantik ketika kamu marah seperti ini." Gombal Angga diiringi tawa di bibirnya. Ia merasa sangat senang jika bisa melihat Raisa marah di hadapannya. "Lebay, sana pergi ke ruangan presidir, udah dicariin tuh," ujar Raisa. Dia kemudian berbalik untuk meninggalkan tempat itu. "Mau kemana kamu terburu-buru?" Angga mencoba menghentikan langkah Raisa. "Iya, saya ingin bekerja lah, karena saya masih memiliki banyak hal yang harus aku lakukan," ketus Raisa. "Kirain kamu nemenin aku dulu ke ruangannya presidir," goda Angga lagi. "Astaga, pergi saja sendiri. Emang aku bodyguardmu yang harus ada di sampingmu saat kamu pergi ke sana kemari?" Kini wajah Raisa yang cemberut membuat Angga semakin ingin menggodanya. "Loh, kamu adalah bodyguard di hatiku," ucap Angga sambil mengedipkan mata, sehingga membuat Raisa semakin malas untuk meladeninya. Sekarang dia pergi, meninggalkan Angga yang ingin membalas perkataannya. "Aduh, mungkin tidak akan berakhir jika aku terus berada di sana. Dasar playboy tengi, mengganggu kehidupan saja tuh anak." Raisa menggerutu
Sekarang dia meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu di ruangan Hendra. Hendra, apa kamu marah padaku? Kristi kembali mulai mendekati Hendra yang sedang fokus pada laptopnya. Namun Hendra masih tidak meresponnya sama sekali. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, kata Hendra yang masih fokus dengan pekerjaannya. Sementara itu Kristi yang berada di samping Hendra terburu-buru kembali duduk di sofa saat melihat Angga masuk dan mendekati Hendra. Kristi, kamu keluar dulu karena aku ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Angga, kata Angga dingin tanpa melirik Kristi. Tentu saja perkataannya membuat Kristi semakin kesal. Dia merasa bahwa Hendra telah memperlakukannya dengan sangat buruk hari ini. Namun meski begitu, Kristi berusaha mengabaikannya. Dia masih memasang wajah polos dan ekspresi yang tidak mempermasalahkan sikap Hendra terhadapnya. Oke, kata Kristi sambil bangkit dari tempatnya. Dia kemudian berjalan pergi dari tempat itu dengan kekesalan yang memenuhi hatinya. Tak lupa untuk menutup pintu lagi, mengingat Hendra yang marah hanya karena masalah pintu. Hari ini kamu bisa mengabaikanku, tapi kamu akan lihat, aku pasti akan menjadikanmu milikku. Kristi bergumam sambil berjalan menjauh dari tempat itu. Wanita baru, bos, Angga mengoceh saat melihat kepergian Kristi. Tidak, kata Hendra singkat. Oh, benarkah? Sangat cantik tuh. Angga masih tidak percaya. Cantik memang, tapi aku tidak menyukainya, kata Hendra sambil terus menatap laptopnya. Bening gitu bos, biasanya langsung disikat. Kok hari ini kelihatan beda? Beda dengan Tuan Hendra Wilhos yang biasanya. Ada apa? Angga mencoba menyelidiki karena sikap Hendra saat ini tidak seperti biasanya. Terima kasih semuanya.